S2 dokter modus. Dilemesin aja, Bu, santai saja. Jangan takut, saya dokter, akan memeriksa kondisi kaki Anda sesuai prosedur medis. Ternyata pria yang menabrak Rinjani sampai terjatuh adalah seorang dokter. Mengetahui ada masalah serius di kaki Rinjani, orang itu langsung membawa Rinjani menepi, lalu mempersilakannya untuk duduk di kursi sementara ia berjongkok di depan Rinjani. Ya udah nggak apa-apa, paling juga kaki saya cuma terkilir, kata Rinjani yang merasa tidak enak. Walaupun terkilir jangan disepelekan. Kaki Anda bisa mengalami pembengkakan untuk waktu yang lama. Jika ditangani dengan cepat, penyembuhannya juga akan lebih cepat, kata dokter itu. Dokter itu sedikit melanggar kode etik kedokteran yang harus dijaga baik-baik oleh seorang dokter. Yakni, sang dokter berpikiran kalau Rinjani adalah wanita yang sangat menarik sehingga berpikiran yang tidak-tidak. Bahkan kakinya sangat indah. Dia begitu cantik, pikir dokter itu. Mulai dari ujung kaki saja, ia sudah mengagumi sosok Rinjani. Padahal saat ini Rinjani sudah tak muda lagi, sudah hampir menginjak usia kepala keempat. Setiap orang yang bertemu dengan Rinjani, memang sebagian besar akan langsung jatuh hati pada Rinjani. Sudah cukup, Dok. Terima kasih banyak, sepertinya kaki saya hanya perlu diistirahatkan, terima kasih. Rinjani berusaha untuk tetap menghindar. Kenapa Anda sungkan begitu? Anda jatuh karena saya, tentu saja saya harus bertanggung jawab atas apa yang Anda alami ini. Santai saja, Bu, saya seorang profesional. Saya tak memiliki maksud lain kecuali untuk membantu Anda. Justru Rinjani merasakan hal lain. Ada sentuhan berbeda yang Rinjani rasakan, dia tak ingin terjebak di dalam situasi yang Kunci utama menghindari prahara dalam rumah tangga adalah dengan menjauhi yang namanya kesalahpahaman. Itulah yang telah Rinjani dan Julien lakukan selama 18 tahun ini. Sudah cukup. Terima kasih. Rinjani menarik kakinya dan benar-benar menolak penanganan dari dokter itu. Dokter itu menyerah dan ternyata dia tak bisa memanfaatkan situasi lagi. Seolah Rinjani bisa membaca pikiran. Silakan nikmati pestanya kembali, kaki saya sudah merasa baikan. Sekarang Rinjani juga lebih tegas. Dokter itu bangkit berdiri dan berusaha bersikap dengan penuh wibawa. Dia kira dia bisa menjerat sosok Rinjani dengan profesi dan perhatiannya. Saya sudah mencoba membantu. Saya juga sudah berusaha bertanggung jawab atas keteledoran yang saya lakukan tadi, tapi sepertinya Anda tidak berkenan menerima niat baik saya. Kata dokter itu agak kesal karena Rinjani terus menolak untuk ditangani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Dok. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Masalah tabrakan yang tidak disengaja tadi, mungkin itu juga termasuk kesalahan saya yang kurang awas dengan situasi. Anda nggak perlu merasa bersalah. Saya tidak menyalahkan Anda secara sepihak. Rinjani menjawab dengan lugas dan tegas. Saat kejadian tadi, Rinjani langsung menghubungi anak bujangnya untuk datang dan membantu Rinjani untuk segera pergi ke klinik terdekat. Mah, Mama kenapa? Apa Mama mengalami luka serius? Al datang dengan panik dan menerobos keramaian pesta untuk mencari keberadaan sang mama. Halo, sayang. Akhirnya kamu datang. Mama butuh bantuan kamu. Antar Mama ke klinik terdekat ya. Sambut Rinjani. Dokter itu cukup kaget karena ternyata Rinjani telah memiliki anak yang sudah dewasa. Ya udah ayo, Mama udah serahkan kerjaan Mama ke yang lain. Tanya Al dan bersiap untuk memapah sang mama. Udah kok, udah dihandle sama yang lain. Lagian pestanya bentar lagi selesai. Kamu yang bawa mobil, biar motor kamu dititip di sini. Entar salah satu karyawan bantu anterin ke rumah, oke? Itu urusan belakangan. Yang penting kondisi Mama segera membaik. Bisa habis aku diomel Papa kalau sampai Mama kenapa-napa. Ayo, Mah. Hati-hati. Al begitu sigap dan perhatian, sangat identik dengan apa yang selalu Julien lakukan pada Rinjani selama ini.
Iya, nak. Makasih ya udah datang tepat waktu. Ucap Rinjani dengan sangat bangga lalu berpegangan dengan kuat pada tubuh jangkungnya. Dokter itu makin ciut. Mungkin dia salah sangka. Dia kira dia bisa membuat Rinjani baper, ternyata Rinjani adalah seorang mama yang memiliki kehidupan yang sempurna sehingga tak akan terpengaruh oleh apapun kecuali oleh hal-hal penting yang berkaitan dengan keluarga dan bisnisnya. Saya permisi ya, mari. Rinjani tetap menghargai dokter itu dan pamit sebelum pergi. Iya, silakan. Rinjani berjalan agak susah payah, untung ia ditopang oleh Al. Al begitu sabar membimbing langkah sang mama dan Al akan segera membawa mamanya ke klinik terdekat. Rinjani nyaris tak pernah mendapatkan masalah dalam rumah tangganya. Saling percaya dan saling pengertian adalah salah satu kunci suksesnya. Urusan pelakor sudah tak mempan lagi. Baik Rinjani maupun Julian sudah sama-sama tahu bagaimana cara mengatasi isu-isu seperti itu. Sekarang, berapa lama pun Julian pergi keluar kota, Rinjani selalu mempercayakan semuanya pada Julian. Jika awal-awal dulu, Rinjani harus selalu mengawal kemanapun Julian pergi. Waktu 19 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperkuat pondasi rasa percaya mereka. Tapi sekarang, para bibit pebinor juga sama meresahkannya seperti halnya para lakor yang tiada henti silih berganti mencoba menarik atensi seorang Julian Prawira. Sekarang yang menjadi fokus Julian dan Rinjani adalah Alveandra dan juga Anesha. Julian sudah tak takut lagi pada lelaki yang mungkin akan menggoda istrinya, sebab ia tahu betul kalau istrinya tahan digoda, begitupun sebaliknya. Tante Rin? Tante kenapa? Tanpa disangka-sangka, Rinjani dan Al bertemu dengan Ruby di sana. Al tidak membawa Rinjani ke klinik, tapi ke rumah sakit besar karena rumah sakit itulah yang paling dekat dari gedung tempat acara berlangsung tadi. Hei, Ruby? Kok ada kamu di sini? Kamu lagi apa, nak? Sapa Rinjani. Al berhenti sejenak, turun dari mobil tadi dia mendorong kursi roda yang disiapkan para perawat untuk membawa Rinjani ke ruang tindakan. Tapi begitu bertemu dengan Rinjani, Al berhenti sejenak. Aku lagi jagain Mami di sini, Tante. Mami kamu kenapa? Sakit. Udah 3 hari dirawat di sini. Ya ampun. Sakit apa? Ya udah. Nanti setelah Tante selesai menjalani pemeriksaan, Tante akan mampir buat nengok Mami kamu. Kasih kami nomor kamarnya. Mami lagi istirahat kok. Tadinya aku mau ke kantin buat nyari cemilan. Jadi aku akan ikut Tante Rin dan setelah itu nanti kita sama-sama ke ruangan Mami aku. Oke kalau gitu. Ruby tumbuh menjadi wanita cantik dan menawan. Dia sudah lulus kuliah dan saat ini bekerja untuk perusahaan dedinya. Ruby sudah semakin bersahabat dengan kenyataan bahwa dirinya adalah anak broken home. Itu semua sudah lewat dan dia bersumpah untuk menjadikan masa lalu orang tuanya sebagai pelajaran kalau hidupnya harus lebih baik daripada Mami dan dedinya. S2 Bonceng 3. Sejak bercerai dari Edwin lalu gagal mencoba membangun rencana pernikahan baru dengan beberapa lelaki, pada akhirnya, Farhana tetap memutuskan untuk hidup menjanda sepanjang hidupnya. Kegagalan pahit yang paling ia rasakan adalah saat ia gagal menikah dengan Levin dan sejak saat itu Farhana tak lagi mempercayai niat baik para lelaki yang ingin memperistrinya. Tapi walaupun begitu, Farhana masih memiliki Ruby yang tumbuh besar bersama dengan dirinya. Ruby sudah menjadi wanita matang dan dewasa dengan segala pesona yang ia miliki. Ruby sudah sangat menerima takdir sebagai anak yang tidak bisa tumbuh bersama orang tua yang lengkap. Walaupun Farhana ada, Edwin ada, tapi mereka tak bisa menemaninya hidup bersama di bawah atap yang sama. Sebelah sini, Tante. Mami aku dirawat di ruangan ini. Kata Ruby yang mengajak Rinjani dan Al masuk ke dalam ruangan Farhana. Rinjani sudah selesai ditangani oleh dokter, dan kondisi kakinya akan segera membaik, tapi dia masih butuh kursi roda agar kakinya yang terluka bisa diistirahatkan. Oh di sini ya? Saat mereka bertiga masuk, Farhana sedang melamun sendiri duduk bersandar pada ranjangnya. Mam?
Aku datang sama Tante Rin sama Al nih. Ucap Ruby begitu ia masuk ke dalam dan barulah lamunan Farhana buyar. Ia menoleh dan dia terlihat senang dengan kedatangan Rinjani dan anak bujangnya. Halo, Mbak. Rinjani menyapa. Loh, Rin? Kamu kenapa? Farhana langsung fokus pada kondisi Rinjani yang hanya bisa duduk di kursi roda. Akibat teledor, jadinya gini, cuma terkilir kok. Ya ampun, hati-hati dong. Hei Al, udah lama ya kita nggak ketemu, kamu udah setinggi ini aja. Farhana juga menyapa Al dengan sangat hangat. Farhana sudah melupakan kisah manis masa lalu bersama papanya anak lelaki berpostur tinggi itu. Farhana menganggap Al seperti sepupu dekat. Hai, Tante. Al segera meraih tangan Farhana lalu mengecup punggung tangannya sebagai tanda hormat. Kamu sakit kenapa, Mbak? Kamu kelihatan ringkih begini. Tanya Rinjani makin penasaran dengan kondisi Farhana yang sebenarnya. Mungkin karena faktor wajah sih, Rin. Makin tua, badan makin susah diajak kerja sama. Kita belum tua, Mbak. Belum menginjak setengah abad loh. Canda Rinjani. Iya sih, tapi sekali aja kena penyakit, badan cepet banget dropnya. Jangan lupa suplemen sama vitamin harian, Mbak. Lagian ini cuacanya emang lagi nggak bersahabat banget. Beruntung Mbak punya anak gadis yang selalu sigap jagain Mbak siang malam. Iya kan, Ruby? Yep, aku ambil cuti dan untungnya dedikasi. Aku izin buat ngambil cuti selama Mami sakit dan dalam masa penyembuhan. Farhana tersenyum bangga pada putrinya. Ruby adalah satu-satunya hal yang tidak pernah ia sesali dari pernikahannya terdahulu. Walaupun hubungannya dengan Edwin sudah berakhir, tapi setidaknya Farhana memiliki Ruby yang senantiasa menemaninya dalam suka maupun duka. Kamu hebat banget, Ruby. Gak kerasa waktu terus berjalan dan kamu udah sebesar ini sekarang. Perasaan, baru kemarin kamu sama Al main-main bersama, kamu selalu jadi kakak yang menjaga Al dengan baik. Lihatlah sekarang, kalian sudah tumbuh tinggi melampaui kami orang tua kalian. Kenang Rinjani. Ya begitulah, Tante. Aku juga masih ingat pas aku masih bocah banget. Aku tuh selalu pengen deket-deket sama Tante Rin, bahkan sejak Al masih ada di dalam perut. Tante Rin selalu ngasih aku kehangatan yang selalu aku butuhkan pas Mami sama Dedi berkonflik. Mungkin Tante udah lupa. Kenang Ruby juga. Rinjani ingat momen itu. Farhana juga. Mereka tidak akan lupa pada momen itu. Di saat Farhana sedang melewati masa yang sulit dalam pernikahannya dan Rinjani yang sedang was-was karena takut Farhana kembali mencoba masuk ke dalam kehidupan suaminya. Ketakutan itu seolah akan abadi dirasakan oleh Rinjani, ternyata itu hanya berlangsung beberapa saat saja dan semuanya berakhir ketika Farhana disadarkan dengan meninggalnya Anita dan puncaknya adalah saat ia mengalami tragedi yang hampir merenggut nyawanya di Sungai Er. Tante nggak lupa, Ruby. Tante ingat banget gimana kamu waktu kecil, benar-benar gemesin. Sekarang masih tetap gemesin kan, Tan? Canda Ruby mencoba membangun suasana yang lebih hangat di ruangan itu. Sekarang lebih dari gemesin. Kamu udah jadi perempuan dewasa yang cantik dan mempesona. Sanjung Rinjani. Wah, kalau Tante Rin yang muji, aku tersanjung banget loh. Loh, emang iya kok. Lihatlah, pasti Mami kamu lagi kewalahan banget nih nyeleksi calon menantu yang antri buat daftar. Goda Rinjani lagi. Hehe, Tante Rin ini ada-ada aja deh. Begitulah, di antara Rinjani dan Farhana sudah tak ada lagi yang menghalangi. Mereka seperti keluarga yang seakan-akan tak pernah mengalami masalah apapun di masa lalu. Dan setelah beberapa saat berkunjung ke ruangan Farhana, Rinjani dan Al pulang menuju ke rumah mereka. Al menyetir dan Rinjani duduk di sampingnya. Nesha udah sampai di rumah, katanya dianterin sama kakak temannya. Kata Rinjani yang baru saja berbalas pesan dengan putri bungsunya. Sebenarnya Tante Farhana itu temennya Mama atau temennya Papa sih? Kadang aku heran, katanya temennya Papa, tapi kok kayak lebih akrab ke Mama. Tanya Al tiba-tiba tergelitik ingin mengetahui awal mula perkenalannya dengan Farhana dan Ruby.
Ya temen mama sama papa, sama kayak Om Hasan, Tante Adil, Tante Rani sama Om Iqbal. Kita semua berteman. Jawab Rinjani, dia tak mengatakan detailnya. Al bisa semakin kepo jika Rinjani katakan bahwa Farhana adalah mantan kekasih sang papa. Bahkan sempat menjadi mantan terindah yang membuat Rinjani sangat was-was di masa lalu. Baik mama maupun papa, sama-sama anak tunggal yang gak punya saudara kandung. Tapi aku seneng karena masih banyak tante dan om, jadi berasa banyak saudara juga. Setiap ketemu Kak Ruby atau Kak Abis, kayak ketemu kakak sendiri. Tutur Al yang mengekspresikan kesenangannya karena memiliki banyak saudara adalah hal yang menyenangkan walaupun bukan saudara sedarah. Makanya, kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Orang yang tadinya nggak kenal, nggak ada hubungan darah, bisa jadi saudara. Semakin banyak saudara, hidup kita akan semakin terasa mudah. Al sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh sang mama. Kemudian Rinjani tersenyum getir begitu mengingat kalau hubungan awal di antara dirinya dan Farhana adalah hubungan yang lekat dengan rasa iri dan benci. Tapi itu dulu, sekarang kami sudah dewasa dan Mbak Farhana benar-benar sudah merelakan semuanya. Batin Rinjani lalu, kemudian ia tersenyum lega. Di jalanan komplek menuju ke rumah mereka, Rinjani dan Al kaget karena mendapati Anesha boncengan dengan temannya dan parahnya bonceng ketiga. Ternyata Anesha memang nebeng pulang pada temannya setelah mengetahui kakaknya tak bisa menjemput karena mengantar mamanya yang cedera. Loh, itu Nesha? Bonceng 3? Ya ampun, itu kan bahaya banget. Rinjani sampai panik melihatnya. Al segera mempercepat laju mobilnya agar bisa menegur sang adik yang malah terlihat senang bisa pulang boncengan dengan temannya itu. S2 cewek ketus tadi pagi. Al agak gemas melihat adiknya naik motor bonceng 3 September RT itu, apalagi yang membonceng ternyata Nayara yang tadi pagi mengalami sedikit kelas dengannya. Maaf, Bu, saya cuma nggak tega aja lihat Nesha nunggu sendirian depan gerbang, jadi saya ajakin pulang sekalian. Maaf sekali lagi, Bu. Nesha menunduk penuh sesal dan meminta maaf pada Rinjani. Ya, nggak apa-apa kok. Cuma ya lain kali lebih baik nggak boncengan kayak gini ya, apalagi nggak pakai helm. Alhamdulillah selamat sampai rumah nggak terjadi apa-apa. Sekali lagi terima kasih udah antar Nesha. Tapi Rinjani tetap menanggapi dengan bijak. Rinjani sama sekali tidak menyalahkan Nayara, Rinjani tetap mengucapkan terima kasih. Hah? Kamu nggak tahu itu bahaya ya? Kamu tuh bonceng adikku di jalan raya, bukan di jalanan komplek. Al marah mengomel. Ih, Kak Al! Ngapain marah-marah sih? Bukannya bilang makasih. Ini tuh gara-gara Kak Al telat, datang terus telat ngasih kabar ke aku. Anesha balas mengomel pada kakaknya. Ya tadi kakak juga panik bawa mama ke rumah sakit. Ya tapi Kak Al tuh nggak usah marah-marah sama Kani. Dia udah antar aku dengan selamat lo. Ya selamat sekarang. Kalau ada apa-apa gimana? Ini kok jadi berantem? Udah ah. Kau tegur Rinjani sekalian melerai kedua anaknya. Nayara semakin terkesan buruk pada sosok Al. Dasar arogan. Cibirnya di dalam hati. Makasih banyak ya, Kak Nei buat tumpangannya. Ucap Anesha pada Nayara. Sama-sama, Nesh. Nayara menjawab dengan ramah pada Anesha. Mampir dulu ke rumahku yuk. Ajak Anesha pada Nayara dan adiknya yang merupakan teman sekelas di sekolahnya, Jenny. Lain kali aja ya, Nesh. Soalnya ibuku udah nelpon terus nyuruh cepet-cepet pulang. Jenny menolak secara baik-baik. Beneran gak mau mampir dulu? Tanya Rinjani. Enggak, Bu, mungkin lain kali. Jawab Jenny pada Rinjani. Maafkan saya sekali lagi ya, Bu. Nayara meminta maaf sekali lagi. Nggak apa-apa kok, nggak usah minta maaf. Justru saya yang harus ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, kami pamit. Mari, Bu. Ya udah.
Hati-hati ya. Nayara menebar senyum pada Rinjani, pada Anesha juga, tapi dia langsung memajang muka jutek pada Al. Al mengerut dahi dan tambah kesal karena menjadi satu-satunya orang yang dijuteki oleh Nayara. Keduanya sudah beranjak pergi, Jenny dan Anesha masih saling berbalas lambaian tangan sampai kedua kakak beradik itu berlalu dari depan rumah Rinjani. Mama kenapa? Terus kaki mama gimana sekarang? Masih sakit? Tanya Anesha pada Rinjani kemudian. Cuma terkilir kok, sementara harus banyak istirahat. Tolong keluarin tongkat mama, Al. Pinta Rinjani pada Al. Al menurut dan mengeluarkan sebuah tongkat untuk membantu mobilitas Rinjani selama ia dalam masa penyembuhan. Mereka pun memutuskan untuk masuk bersama-sama. Anesha dan Al sama-sama kompak membantu Rinjani dengan sangat hati-hati. Mereka sangat takut kalau kondisi mama mereka akan memburuk karena sungguh mereka sangat menyayangi Rinjani. Nayara dan Jenny masuk ke dalam sebuah rumah yang lumayan besar dan ternyata itu adalah rumah mereka. Entah kenapa mereka hanya mengendarai sebuah sepeda motor matic yang bahkan jarang diservis oleh Nayara. Padahal mungkin saja bagi mereka untuk minta diantar oleh sopir pribadi. Di dalam rumah itu ada sebuah garasi tempat 2 mobil terparkir, tapi sepertinya Nayara sudah sangat terbiasa mengendarai motor matic itu. Kamu yang nyapa ya, Kakak Miles. Mau langsung masuk aja ke rumah? Kata Nayara pada adiknya. Kenapa sih, Kak? Kakak pernah bilang kalau kita harus terbiasa dengan keadaan. Kok kakak susah banget sih akurnya sama ibu? Jenny agak protes. Di teras rumah, ada seorang wanita 40 tahunan sedang merangkai bunga dengan telaten. Diketahui bahwa wanita itu adalah ibu tiri Nayara dan Jenny. Garis bawahi ya, dia bukan ibu kandung kita. Cuma ibu sambung. Kakak akan bersikap baik kalau dia juga bersikap baik. Nayara agak nafsu, sepertinya dia memang tidak akur dengan ibu tirinya itu. Nomor komen deh. Jenny meninggalkan Nayara lebih dulu lalu berjalan lebih dekat ke arah rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, tentulah ia harus melewati teras itu. Aku pulang, Bu. Jenny menyapa. Sahut wanita itu, namanya Yeni. Yeni tidak bersikap hangat, bahkan tidak menoleh pada Jenny yang menyapanya secara baik-baik. Aku masuk ya? Ucap Jenny lagi. Jangan dulu makan. Kamu sama kakak kamu gak boleh ngeduluin anak saya. Dia masih di kampus, belum pulang. Jadi makannya barengan aja. Yeni bersikap judes. Mungkin itulah alasan kenapa Nayara tak ingin beramah tamah dengan ibu sambungnya itu. Nayara sudah menyusul dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yeni. Kamu mau makan sekarang, Dek? Ayo kita makan, pasti Biratmi udah masakin buat kita. Kata Nayara lalu merangkul Jenny untuk mengabaikan Yeni. Seketika Yeni memicingkan mata pada kakak beradik itu. Yeni merepresentasikan sosok ibu tiri judes seperti di dalam dongeng. Kalian ini benar-benar perlu diajari lagi tentang adab ya. Kalian sangat tidak menghargai saya. Menghargai seperti apa? Gimana contohnya? Kami bagian utama dari rumah ini. Semua yang ada di rumah ini juga dibiayai oleh ayah kami. Kenapa kami harus menunggu sisa makanan anak Anda? Nayara terpancing dan langsung mendebat Yeni. Dasar anak kurang ajar. Udah Kak, ayo masuk aja. Jenny tak ingin ada keributan, lantas ia segera mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sayangnya ayah kami terjebak dan terhipnotis untuk selalu menuruti semua kata-kata Anda. Entah apa yang Anda lakukan. Nayara semakin terpancing. Tapi sepertinya keributan seperti itu adalah hal biasa bagi mereka. Ya karena ayah kalian sayang sama saya. Cinta sama saya. What's the problem? Iri ya? Yeni bicara nyeleneh semakin membuat Nayara sebal. Masalah terbesarnya adalah ayah kami dibutakan karena cinta.
Perasaan cinta yang bodoh. Jaga mulutmu, Nayara. Terserah. Saya ngadu ke anak saya. Kamu baru tahu rasa nanti. Ancam Yeni. Terserah. Nayara pergi dan mengabaikan Yeni dengan segala keangkuhannya. Jani mengikuti dari belakang dan dia terlihat cemas. Anak laknat. Gak ada sopan santunnya sama orang tua. Aku harus adukan ini sama Jeffrey. Sama Mas Romi juga. Gerutu Yani kesal. Seperti tak ada kesempatan untuk ada keakraban di antara mereka. Nayara sangat tidak suka dengan Yeni dan tak sudi untuk menghormatinya. Pasti bukan tanpa alasan sebab Yeni juga menunjukkan sikap yang buruk pada kedua anak tirinya itu. Sesampainya di dalam kamar, Nayara terduduk kesal dan hatinya sangat tidak nyaman dengan hari-harinya belakangan ini. Ibu, aku kangen sama ibu. Sekarang hari-hariku selalu terasa buruk. Bisakah ibu kembali? Aku benar-benar kangen ibu. Lirih ia sambil menatap foto ibunya yang bertengger rapi di atas nakas di samping tempat tidurnya. S2 kakak